Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gerebek Liwa. Kali ini ketemu lagi di channel Eka Pendespara dalam program Gerebek Liwa. Kali ini saya ada di Simpang Seranggas, ini Kecamatan Balai Bukit. Kita akan gerebek satu usaha, yaitu tempat jual baju ya. Itu Mafia Elbar. Di Mafia Elbar, nanti kita bisa tanya-tanya ke yang punya ya. Nah, kita lanjut sini. Kita masuk ke tempat usahanya. Nah, ini dia usaha jual baju ya, jual baju. Nah, nanti kita tanya-tanya. Kita mau masuk ke tokonya. Jadi Mafia Elbar ini di Simpang Seranggas. Nah, ini dia, ketemu yang punyanya. Ini Pendro ya. Iya, Bang. Pendro ini yang punya usaha toko baju ya. Iya, Elbar Fashion, owner dari Mafia Elbar. Jadi ya Mafia Elbar ya. Jadi ininya apa namanya, namanya ya, nama ininya adalah Mafia Elbar. Iya, Mafia Elbar lokal brand dari Lampung. Lokal brand dari Lampung Barat. Memang buatan kita sendiri. Jadi ada kaos yang memang buatan toko ini gitu ya. Iya, desain kita. Nah, ini nih yang seperti yang dipakai nih ya. Oh iya, ini contohnya kebetulan. Ini contohnya yang dipakai ini. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Lampung. Kemudian mungkin ada lukisan-lukisan kayak monumen-monumen. Ini kayak ini Tugu kan? Iya, ini Tugu Liwa gitu ya. Nah, jadi ada brand sendiri Mafia Elbar yang dia buat sendiri kaosnya. Kemudian ada juga yang memang kaos-kaos yang udah jadi ya. Iya, kaos bisa dibilang ya produk nasional lah. Produk nasional. Tapi ya. kita juga ada lokal brand. Lokal brand. Memang ya. buatan desain kita sendiri. Desain ya. Kaos dari kita sendiri. Pokoknya Mafia Elbar itu konsepnya tentang Lampung Barat. Lampung Barat ya. Jadi sekalian kita kenalin daerah kita lah. Kita Iya. juga semacam apa, slogan lah di Mafia Slogannya Elbar ya. itu. Jadi berusaha sambil apa namanya memberitahu tentang apa namanya daerah Iya. Lampung Barat lewat apa baju-baju ya, baju-baju yang dijual itu ya. bantu mempromosikan daerah tercinta lewat baju. Iya. Karena bidang saya di bidang baju kan. Baju fashion. ya, fashion ya. Jadi saya mengenalkan daerah ini lewat baju. Dari kata-kata itu gitu ya. Iya, pokoknya kata-katanya bahasa iya. Lampung, tapi bahasa Lampungnya Iya. yang liwa kita di sini. Yang apa namanya istilahnya bahasa anak gaulnya lah gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu gitu ya. Nah, kemudian selain baju kaos ini apa aja nih yang ada ini? Yang Sambil ada, jalan boleh. Nah, biasa sih untuk pakaian dewasa. sweater ini ada ya. Sweater, baju-baju, jaket, Kaos-kaos. celana, semua ada. Ini- Kebetulan di dalam lagi ada barang juga yang belum dibuka, baru nyampe Tadi malam ya. Belum sempat dibuka sih, masih Iya. disusun aja belum. Jadi ini sempat ada ini dipajang. baju-baju lengkap nih ya. Heeh. Celana-celana juga. Ini masih kosong semua isinya, belum pada dipajang yang Iya. masih di kamar. Nah, ya. Nah, ini sambil jalan nggak apa-apa, sambil lewat sebelah sini boleh. Nah, sambil kita puter-puter tokonya nih biar melihat semua koleksi-koleksinya. Nah, ini mulai berdiri atau mulai buka toko ini, tapi buka toko sendiri, bukan buka toko orang. Oh iya. Buka toko orang nanti maling. Mulai buka toko ini tahun berapa nih, Bro? Kalau buka toko ini dimulai dari tahun 2016. 2015 saya tamat SMA. Ya. Tamat SMA waktu itu udah nggak ngelanjutin ke jenjang selanjutnya, nggak Iya. kuliah. Ya. Selang setahun dari tamat SMA, saya pulang ke Liwa dan orang tua mempercayakan mempercayakan saya untuk membuka usaha lah ya. usaha. Dan Nah, selama setahun setelah sekolah itu kemana dulu ini? wah, setahun selesai sekolah. Ya, sebelum ke Liwa lagi nih. Liwa lagi. Saya tamat SMA, berangkat ke Pekanbaru, Iya. tempat abang saya. Di situ pertama ada rencana mau kuliah di situ kan. Iya. Tapi ya mungkin belum rezeki di situ. Iya. Bisa coba-coba daftar kerja. Ya namanya di rantau kan. Iya. Nggak seenak di Liwa. Iya. Akhirnya mutusin lagi pulang ke Liwa. Pulang Liwa ya, pulang kampung, kemudian buka usaha sendiri ya. Iya, alhamdulillah. Usaha buka sendiri, toko baju, khusus baju dewasa ini ya. Dulu kalau pertama dulu masih campur, ada Campur cewek, ya. cowok segala Iya. macam, tapi makin kesini
kayaknya lebih enak main di fashion dewasa karena lebih pasarnya ke situ lah ya. Ke situ, sama juga yang jaga cowok. Kalau barang cewek kan kadang yang jaga cowok kita nggak tahu jelasinnya ya. Bukan nggak tahu jelasinnya, konsumen tuh malu sama kita. Iya, apa namanya, risih lah ya. Iya, risih, dikit risih bisa iya. Jadi ini lebih ke cowok ya. Cowok lebih banyak ke koleksi-koleksi cowok ya. Jadi ini kayak ini sweater gitu. Bisa dibilang hampir cowok semua. Jadi inspirasinya buka toko ini setelah sempat merantau dulu itu tadi, apa sempat kerja di toko juga apa kayak mana ini dulu? Ya, kebetulan orang tua juga ada toko. Ada toko ya. Toko juga. Jadi memang dari sehari-hari dari kecil sudah biasa berdagang lah ya. Sudah berdagang. Sudah bantu-bantu gitu ya. Bantu ayah, bantu ibu kan. Ya. Kalau dari dulunya kepikiran buka toko ini nggak sama sekali. Iya, betul. Nggak sama sekali. Karena mungkin tiap hari ngelihat itu, jadi mungkin pengen cita-cita lain lah ya, gitu kira-kira ya. Pengennya tuh, wah saya harus jadi ini, jadi itu. Tapi mungkin ya nasibnya lah ya. Iya. Nah, jadi ini untuk fashion dewasa lah ya, dewasa laki-laki gitu ya. Tapi ini lebih ke baju dan pakaian atas aja. Kalau sepatu-sepatu enggak ya? Oh, kalau sepatu enggak ya. Sepatu kebetulan di sebelah Di sebelah ada ya gitu ya. Ya. Nah, ini dukanya dulu lah. Dukanya dari awal ngerintis, jelas kan namanya toko yang istilahnya baru buka nih. Iya. Toko atau tempat usaha apa saja yang namanya baru buka itu kan biasanya orang belum tahu. Iya, kualitasnya belum tahu, ini punya siapa, harganya semana gitu kan, sehingga biasanya mungkin kan. Nah, ini dukanya kayak apa nih awal-awal merintis nih? Kalau duka dari awal merintis itu sebenarnya kan kalau buka toko ini kan dari ayah juga udah banyak ya. Mungkin udah ada pelanggan-pelanggan gitu ya. Konsumen ayah juga mungkin udah tahu. Dukanya paling pertama itu mungkin karena terfaktor dari umur tadi. Iya. Kita sedikit jenuh aja bang pertama ya. Karena masih muda, jadi kita nggak ada kawan, pengennya jalan sana jalan sini, jadi ngerasa jenuh aja. Jenuh aja nunggu pelanggan belum rame-rame gitulah ya. Dukanya cuma jenuh itu aja. Jenuh aja ya. Cuman kalau pernah nggak sehari itu dapat yang paling istilahnya paling minimnya bener itu berapa sehari dapatnya? Oh, kalau itu sih nggak tentu sih bang dah. Nggak yang paling istilahnya pernah diinget. Kayak saya kemarin gerebek satu bengkel tuh punya Om Wahyu. Dia pernah dapat cuman 1.000 itu sehari itu. Oh, 1.000? Iya, 1.000 rupiah dia sehari buka awal itu. Nah, ada nggak pernah dapat berapa yang paling? Kalau 1.000 tuh alhamdulillah berarti masih dapat rezeki ya. Iya. Karena seharian nunggu toko itu malah nggak ada yang masuk sama sekali. Malah zong ya. Nah, jadi memang bener nih kayak tempat usaha kayak Om Wahyu masih lumayan bang, 1.000 bang, cuman ngisi bensin, ngisi angin kata dia. Itu udah ada rezeki juga, kita syukurin, mudah-mudahan kedepannya. Nah, Pendro pernah zong sama sekali ya? Pernah zong. Pernah ya. Tapi dari zong itu bang, misalnya satu hari nih zong ya, kita nggak pernah nggak dapet duit sama sekali, nggak ada yang masuk. Di hari selanjutnya kita dilipatin gitu. Alhamdulillah ya. Pokoknya kalau kita tetap istilahnya teguh pendirian, artinya mungkin tuh ujian nih. Iya. Sehari ini nggak dapat, ini nyobain Pendro ini masih tetap mau dagang apa enggak gitu kira-kira ya. Pokoknya kita itu ya intinya selalu bersyukur aja. Nggak dapat hari ini mungkin besok dilebihin. Iya. Besok lebih mungkin hari ini agak kurang. Pokoknya per hari itu bang. Kalau di dunia perdagangan gini lah ya, itu nggak pernah stabil dapatnya. Dia pasti pasang surut itu pasti ada. Kadang dapat lebih, kadang nggak ada gitu. Intinya bersyukur. Kadang nggak ada, kadang dapatnya di luar dugaan di luar dugaan. Jadi intinya berprasangka baiklah sama Allah lah intinya ya, sama pencipta, karena yang ngatur rezeki itu kan Allah kan. Iya betul. Kalau kita berprasangka, waduh ya Allah saya ini nggak pernah dikasih rezeki gini-gini, nah jadi yang nggak ini kan. Iya, nggak dikasih beneran. Ya, walaupun kadang sering juga ngeluh. Iya, ada juga lah gitu ya. Manusiawi lah kan. Nah terutama ini nih kalau pas yang karena kita kena corona nih, bukan satu Indonesia aja, satu dunia ini kena corona ini, efeknya besar nggak bagi usaha ini? Oh, efeknya di dunia usaha luar biasa. Luar biasa ya. Terkendala Pak, lebih kemarin pas sebelum bulan puasa kan, sebelum bulan puasa kita terkendala ngambil barang Pak. Susah. Pengiriman barangnya itu ya. Pengiriman barang susah. Kita mau ngambil sendiri nggak bisa, kena lockdown itu tadi ya. Dari misalnya kita di tahun ini bang, kita punya ada 4 rencana nih. Kemarin semenjak ada COVID kemarin, dari 4 rencana nih
kita jadiin 3. Iya. Dari 3 ini kita kira-kira lagi pas sudah sebulan puasa, sebelum bulan puasa, kita lihat lagi nggak memungkinkan, kita kurangi lagi jadi 2. Dari 2 ini kita tambah sini kan makin parah kemarin kan. Kita kurangin lagi, akhirnya semua rencana ini gagal, kita cuma bisa ini akhirnya gimana bisa dibilangnya? Bisa mengoptimalkan yang barang yang ada aja dulu lah gitu ya. Barang yang ada, 4 rencana ini gagal, sama kita yang penting di tahun ini bisa bertahan hidup dah gitu ya. Masih bertahan lah gitu ya, survival lah. Gitu. Survival karena ya. Keadaan tadi mungkin kalau nggak COVID kayak gini mungkin bisa ya mungkin semuanya lo bisa ini. Saya agak jalan dulu sedikit sini, biar ganti frame. Nah, itu tadi dukanya sudah cerita sedikit, apalagi ini pas di COVID tadi ya. Nah, sukanya berniaga atau berdagang ini. Apa ini, Ndro, sukanya? Sukanya dari berniaga. Pertama, saya jadi banyak relasi baru, teman-teman baru. Banyak teman ya. Nggak semata-mata cari duit aja. Bisa ketemu sama orang ini, bisa berkenalan. Yang tadinya nggak kenal bisa jadi teman dekat. Karena ada brand itu tadi ya, brand khusus tadi. Jadi mungkin nanya nih, atau mungkin ada pesanan khusus, saya pengen kata-katanya ini gitu-gitu kan, mungkin kan, Jadi dari situ jadi nambah temen juga ya. Jadi buka usaha, memperbanyak teman, banyak rezeki juga. Banyak teman, banyak rezeki. Nah, ini penutup di video ini sebelum closing dari saya nanti. Nah, untuk saran-sarannya untuk para pemuda yang mungkin pengen usaha di bidang apapun gitu, atau terutama mungkin di bidang fashion atau jual baju, kemudian atau jualan yang lain gitu kan. Karena mungkin sekarang kalau mau mencari pekerjaan yang istilahnya ini kan sulit ya. Jadi mungkin ini salah satu membuka lapangan kerja nih. Kita kerja sendiri dengan usaha kita, mungkin bisa memperkerjakan orang lain kan. Nah, jadi saran-sarannya ini untuk para pemuda-pemuda atau yang mau mulai buka usaha lah gitu. Kalau ada keinginan untuk bergerak di bidang usaha, langsung jalanin aja. Langsung jalanin, karena kalau kita udah ngejalanin itu semua ide kita bakal sambil jalan ya. Situ, Jadi ide-ide kemudian ini sambil jalan ya. Jangan nunggu perfect dulu, saya ini baru jalan. Saya pengen ada alat ini, akhirnya nggak jalan semua kan? Kalau kita cuman punya ide aja, konsep aja. Kita punya konsep 10 konsep nih, tapi nggak kita kerjain. Nggak kerjain satu pun, nggak ada jadi ya. Kalau saya dulu dari berjalannya toko ini mungkin konsepnya dulu nggak kayak gini. Semua aja dijual. Masih semua dijual, masih dari konsep tokonya. Diri sendiri pun nggak tertarik masuk toko ini. Seiring jalannya waktu kita punya konsep segala macam. Di situ kita kembangin. Jadi ini relasi di internet gimana, kita gabungin sama ide-ide kita. Ini sudah tertata nih, ini kan dulu kan awal-awal nggak kayak gini ya gantungannya. Mungkin tahu. Nah, ini jadi ya sambil berjalan lah, artinya jangan takut memulai, kemudian sambil berinovasi lah di perjalanan itu ya. Jangan stagnan karena gitu-gitu aja, mungkin sambil berpikir apa perkembangannya, jadi biar mengikuti perkembangan zaman ya. Mungkin nanti bisa dilihatin nanti pertama kali toko ini buka gimana bentuknya, biar bisa jadi motivasi juga buat teman-teman. Nah, lihat aja di mana linknya kalau mau lihat itu. Kalau mau lihat channel bajunya di Mafia Elbar di YouTube, Instagram ada. Tapi kalau di YouTube belum ya? Udah nggak aktif lagi dulu. Kalau YouTube-nya apa? Instagramnya maaf? Mafia Elbar. Jadi bisa lihat tuh perkembangan ininya. Mungkin ada koleksi-koleksi. Kemudian nanti bisa lah tanya-tanya sama Pendro langsung di Mafia Elbar di DM-nya. Bagaimana kalau mau buat usaha gitu kan? Nah, juga boleh juga. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan yang punya atau ownernya dari Mafia Elbar yang ada di Simpang Seranggas ya, di samping Indomaret atau di depan Grafarinya Telkomsel, kemudian di depannya Media Feature Fotografi, di sampingnya ada Maskara Foto. Nah, disitulah di Simpang Seranggas, jangan lupa. Jadi di sini tadi seperti yang kita udah ngobrol-ngobrol tadi, koleksi untuk laki-laki dewasa ya, laki-laki dewasa dari baju,
kemudian jaket, celana, kemudian ada tadi brand khususnya, baju tadi Mafia Elbar tadi. Jadi, nah kemudian tadi apa namanya saran-sarannya atau keluh kesahnya selama membuat ini, kemudian motivasinya juga untuk kita semua, terutama yang muda yang mau belajar berusaha, berniaga ya. Nah itu tadi, terima kasih sudah melihat channel ini. Kalau ada lokasi-lokasi atau tempat yang mau digerebek nih, program Gerebek Liwa yang ada mau digerebek, silahkan bisa komen di bawah di YouTube saya, bisa komunikasi langsung. Tempat usaha makan, usaha baju, usaha apa saja, usaha kecil menengah, industri kecil menengah. Jadi kita sama-sama untuk membantu mempromosikannya, terutama untuk sekitar Lampung Barat ini ya. Jadi sementara untuk sekitar Lampung Barat, kalau luar dari Lampung Barat, nah, saya mungkin belum sanggup nih, terlalu jauh gitu ya. Lampung Barat juga mungkin sekitaran Liwa dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di follow Instagramnya Mafia Elbar. Kemudian kalau suka di share, kalau nggak suka jangan ditonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.